Shalom saudara-saudara, kembali kita bertemu pada saat ini untuk membahas firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat. Walaupun kita hanya melihat melalui video ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita semua. Dan saya berharap agar kita juga memegang Alkitab dan kita akan mempelajari akan pekabaran firman pada saat ini bersama-sama. Firman yang akan saya bahas saat ini bercerita tentang satu dosa yang paling tua, yaitu kesombongan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mempelajari akan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran indah ini kami boleh praktekkan dalam hidup kami, dan menjauhi apa yang Tuhan larang, dan selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Apakah kesombongan itu? Kesombongan atau sombong adalah merasa diri ini lebih hebat daripada orang lain. Merasa diri ini memiliki potensi diri sehingga menyombongkan diri dan merasa bahwa dia ini lebih daripada orang lain. Dan orang sombong juga memandang manusia itu lebih rendah karena mereka merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan bukan hanya bisa merendahkan orang lain, tetapi juga merendahkan Tuhan. Dan akibatnya fatal, saudaraku. Saudara tahu artis yang tenar puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 1960-an. Saudara mungkin mengenal John Lennon. Dia ini adalah vokalis penyanyi band yang terkenal di Beatles. Dia pernah berkata seperti ini, bahwa dalam American Magazine dia katakan, kekristenan akan berakhir. Kekristenan akan segera menghilang atau lenyap. Saya tidak perlu berdebat mengenai kekristenan. Saya yakin akan lenyap dan berakhir. Lalu dia katakan begini, oh Yesus itu baik, tetapi Yesus orang yang terlalu sederhana dan merakyat. Hari ini kita, kelompok The Beatles, lebih terkenal daripadanya. Dia ucapkan ini tahun 1966. Setelah John Lennon berkata demikian, akhirnya dia dibunuh oleh penggemarnya dengan cara ditembak 6 kali. Mati saudara, habis. Dia berani menghina, bukan hanya menghina agama, tetapi juga menghina Yesus Kristus. Saudara juga melihat sejarah Tancredo Neves. Dia ini adalah presiden Brasil. Dia katakan waktu dia kampanye, bila mendapat 500.000 suara dari anggota partai saya, maka tidak ada yang dapat mendepak saya dari posisi presiden. Bahkan Tuhan sendiri. Akhirnya memang dia mendapat lebih dari 500.000 suara. Tapi saudara tahu, sehari sebelum peresmian jabatannya, ia sakit dan mati. Kesombongan bukan hanya merendahkan manusia, tetapi juga merendahkan Tuhan. Hati-hati dengan akibatnya. Ada satu cerita yang menarik di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Cerita yang luar biasa tentang Usia. Mari kita ikuti saudara, saya akan bacakan bagi kita semua. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 14 mulai. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Usia, kalau kita baca di ayat 15 bagian akhir tadi, ia ditolong oleh Tuhan sehingga ia menjadi kuat. Tentara daripada Usia ini diperlengkapi dengan tentara yang paling lengkap di zamannya. Ya, saudara tahu di sana ada
senjata, ada pedang, ya, ada perisai, tombak, baju sirah, dan ketopong, lalu ikat pinggang, sepatu yang digunakan, semua lengkap, saudaraku. Lalu dia juga mempunyai seorang ahli yang dapat membuat senjata yang sangat luar biasa di zaman itu. Nama senjata itu yaitu Basilea. Basilea ini saudara bisa cari di Google. Dia ini adalah senjata modern waktu itu yang sanggup menembakkan sekitar 1 kilometer. Ya, kalau sekarang ini seperti meriam. Ya, seperti meriam. Bahkan kalau sudah habis peluru, dia bisa menggunakan mayat-mayat sebagai pelurunya untuk dilemparkan dan menembakkan. Jadi Uzia ini adalah raja yang terkenal di zamannya, dan dia juga sangat kuat, saudara. Kerajaannya sangat kuat. Lalu dia memiliki kota yang dikelilingi dengan benteng dan ditempatkan senjata-senjata super modern di zaman itu tentunya. Ya, tapi saudara lihat, ingat baik-baik di ayat 15 bagian akhir. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Saudara, kekuatan, kesehatan, berkat kita yang kita rasakan itu bukanlah milik kita sendiri. Itu oleh karena pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Siapakah yang menolong Uzia? Ya, mari kita lihat ceritanya. Kembali kita lanjutkan, ya. Uzia berumur 16 tahun saat dia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Ia menjadi raja 52 tahun lamanya, dari umur 16 sampai 68. Menarik ceritanya ini. Nama ayahnya ialah Amasiah dan ibunya Yekolya yang takut akan Tuhan. 2 Tawarik pasal 26 ayat 4. Cerita ini kita sedikit kembali ke belakang. Di ayatnya yang keempat, ayat kelima, dan ayatnya yang ketujuh kita lihat di sana. Kita bisa baca di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasiah ayahnya. Ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayatnya yang ke-6. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tempat tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Ayat 7. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Saudaraku, kembali kalau kita renungkan dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 4, 5 dan ayatnya yang ke-7, bahwa Allah menolongnya. Ada 2 kali kalimat di sana bahwa Allah membuat usahanya berhasil, lalu berikut Allah menolongnya. Ya. Hal yang diulang-ulangi adalah hal yang penting, dan ini terjadi pengulangan bahwa Tuhan menolong sehingga usaha yang dilakukan oleh Uzia berhasil selama 50 tahun lebih dalam masa pelayanannya sebagai raja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, segala usaha yang berhasil, namun tahukah bahwa cerita ini tidak berakhir sampai di situ. Kisah ini menarik oleh karena di ayatnya yang ke-16 kita melihat awal kehancuran daripada Uzia setelah berpuluh-puluh tahun, ya, berpuluh-puluh tahun dia berhasil dalam memimpin umat Tuhan sebagai raja. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak, sebab ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudaraku, ketika Uzia melihat bahwa dia ini hebat, dia ini kuat, dia akhirnya menjadi apa? Tinggi hati. Ya, tinggi hati. Dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 73, saya akan bacakan kepada kita. Tidak ada satupun berkat yang diberikan Allah kepada manusia, ataupun satu cobaan yang diizinkan Allah untuk menimpa dia,
yang tidak akan digunakan setan untuk menggoda, mengganggu dan membinasakan jiwa. Jikalau kita memberikan sedikit saja peluang kepadanya, karena itu betapapun banyak yang dia menikmati berkat dan perkenanan ilahi, ia harus selalu berjalan merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon dengan iman agar Allah memimpin setiap pikiran dan mengendalikan setiap tindakan. Oh, luar biasa. Ya. Jadi kalaupun kita berhasil, berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena yang membuat kita berhasil adalah Tuhan. Berbeda dengan usia. Ketika dia merasa bahwa dia kuat, ya kuat ini kalau di dalam bahasa aslinya itu keskau, ya berarti kekuatan, jumlah, tenaga. Memang berdasarkan cerita awal tadi bahwa dia ini kuat, memiliki tentara yang hebat, memiliki senjata yang super modern di zamannya, ya memiliki pagar tembok yang mengelilingi kotanya. Jadi dia ini sangat kuat dan sangat terkenal di antara raja-raja yang lain, ditakuti, disegani, sehingga dia merasa kuat. Mungkin sekarang ini kita merasa kuat oleh karena mungkin ya kita memiliki harta yang banyak, kita ditakuti oleh orang, punya jabatan yang tinggi, kaya raya. Tetapi tahukah kita, apabila kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kekuatan, kekayaan, apa yang kita merasa miliki lebih daripada orang lain, itu dapat membawa kita kepada kehancuran. Memang tidak salah memiliki itu semua, namun kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi jerat bagi kita. Di dalam Christ Object Lesson halaman 154, Nyonya White berkata seperti ini: tidak ada dosa yang lebih menjijikkan atau yang lebih berbahaya terhadap jiwa manusia di hadapan Tuhan selain daripada dosa kesombongan dan merasa diri cukup baik. Dari semua dosa, inilah dosa yang paling tak berpengharapan dan paling sukar untuk disembuhkan. Jadi dosa kesombongan itu berbahaya, saudara. Dan inilah yang merasuki usia, sehingga usia ya yang tadinya dia berhasil, kita akan lihat akhir daripada kehidupannya. Mari kita lanjutkan. Yang dia lakukan dosanya adalah mengambil alih peran imam. Dia mengambil alih peran imam, saudara. Kalau saudara baca ayatnya yang ke-17 tadi, ya, kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 17. Tetapi Imam Asarya mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Kita lihat setelah usia ini mengambil di ayat 16 tadi, ya, ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Ini bukanlah tugasnya, itu adalah tugas imam. Lalu Imam Asarya mengikuti dia untuk menegur dia. Dalam ayatnya yang ke-18, mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Saudaraku, bukan tugas daripada Usia diambil alih. Ini adalah pelecehan terhadap pekerjaan Tuhan. Ya, hati-hati dengan apa yang bukan menjadi tugas kita. Ya, hati-hati saudara dengan hal-hal yang kudus. Jangan kita merasa bahwa saya berhak, saya merasa diri hebat, lalu itu bukan tugas kita mengambil alih peran para imam atau peran para pendeta yang hal-hal kudus kita lakukan dan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Hati-hati. Itu semua Usia lakukan oleh karena dia merasa kuat, dia merasa sombong. Ayat 19, tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mesbah pembakaran ukupan. Jadi ketika Usia ini marah terhadap Imam Asarya yang menegurnya bersama dengan 80 imam-imam orang tegas tadi, akhirnya apa? Terjadi kutuk dari Tuhan. Dia mendapatkan kusta di dahinya. Oh, luar biasa, saudara. Ya, kalau di Toraja
itu tedong todi namanya, kerbau todi yang hanya ada putih di dahinya sih. Kalau di Toraja mahal, tapi kalau orang yang kusta ya dijauhi oleh semua orang. Ayat 20. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Karena kesombongan membuat Uzia terkena penyakit kusta. Dosa membawa kutuk kepada dirinya sendiri. Hati-hati dengan dosa kesombongan yang kita sering lakukan. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Jadi itulah akhir kisah daripada Uzia. Dia tidak menjadi raja lagi, tetapi dia di pengasingan, ya, di luar daripada daerah pemukiman, ya, bahkan dia dipandang rendah, bahkan sampai mati dia sakit kusta. Mari kita simpulkan pelajaran kita pada saat ini. Saat Uzia setia kepada Tuhan, hidupnya berhasil. Jadi raja saat dia masih muda, 16 tahun. Segala usahanya berhasil, mengalahkan musuh-musuhnya, dikenal oleh seluruh penjuru negeri, berkuasa selama 52 tahun. Tetapi ketika dia menjadi sombong, sakit kusta, lengser dari jabatannya sebagai seorang raja, hidup di pengasingan jauh dari orang, terkenal sampai mati dengan sebutan Uzia, raja yang sakit kusta di dahi. Akibat dari apa, saudaraku? Dosa kesombongan. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Apa kata Nyonya White tadi? Dosa kesombongan adalah dosa yang paling susah untuk disembuhkan. Kiranya pelajaran daripada Uzia ini kita boleh ambil maknanya. Jauhi kesombongan. Hiduplah dengan penuh rendah hati. Karena segala yang kita miliki ini oleh karena pertolongan Tuhan.